warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eti Suryati sebagai guru pembimbing dari SD Negeri Pasir Tengah, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil review dari sebuah cerita atau novel yang sudah saya baca dengan menggunakan teknik Ishikawa Fishbone. Judul novel Melati Dalam Kegelapan. Penulis Sidik Nugroho, penerbit PT Gramedia Utama Indonesia. Di sini ada when, artinya kapan. Kapan terjadi cerita ini? Pada awal tahun 2012. Where yang artinya di mana. Cerita ini terjadi di Pontianak. Dan who artinya siapa. Siapa saja yang terlibat dalam cerita ini? Ada Tony, ada Mama Tony, ada Adi, ada Melati, ada Nina, ada Mas Ninja, dan ada Desi. Di sini lagi ada what. What artinya apa? Kejadian apa saja yang terjadi di dalam cerita ini? Di cerita ini mengisahkan tentang seorang pemuda yang bernama Tony dari Malang dan dia datang ke Pontianak. Di Pontianak dia mendapat pekerjaan di suatu perusahaan dan mendapat jabatan yang sangat bagus. Tetapi dia mengalami hal-hal yang mengerikan sehingga mengganggu pikiran dan kehidupannya. Why? Artinya mengapa? Mengapa Tony merasa terganggu pikirannya? Karena dia sering didatangi oleh arwah seorang gadis yang sudah dibunuh oleh pacarnya. Dan dia juga mengalami teror di rumahnya dengan menemukan kepala anjing yang sudah dipenggal di sebuah kardus. Dan dia melihat di dinding tulisan, hutang nyawamu adalah hutang darah, yang ditulis dengan darah anjing itu. Yang terakhir, how. How artinya bagaimana. Bagaimana Tony menyelesaikan masalahnya. Tony dan adik temannya melakukan penyelidikan kepada semua karyawannya, kerabatnya, dan semua pedagang yang ada di sekitarnya. Akhirnya peneror yang di rumahnya ditemukan yaitu seorang mantan karyawannya yang sudah dipecat yang bernama Burhan. Burhan merasa iri dan dendam kepada Tony karena ketika dipecat dia tidak mendapat pesangon sehingga keluarganya menjadi kelaparan. Sedangkan arwah Melati karena hanya Tony dan Adi yang bisa melihat arwahnya, maka sebenarnya Melati minta tolong agar kasus pembunuhannya yang masih misteri segera tuntas dan segera diselesaikan oleh polisi. Hikmah dari cerita ini bahwa kita harus percaya ke alam gaib. Kita bisa menolong selain manusia yang masih hidup, kita juga bisa menolong yang sudah tidak ada. Dan kita sebagai manusia tidak boleh mempunyai sifat iri, dendam, tetapi sebaiknya kita saling menolong. Dan sekecil apapun pekerjaan yang dilakukan seseorang, kita harus membayarnya. Sekian cerita yang telah saya review. Mohon maaf banyak kekurangan dan kesalahannya, baik dari saya maupun dari anak didik saya. Sekian, terima kasih. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.